Malam itu, hujan turun deras mengguyur atap seng rumah Bayu yang sudah berkarat. Di dalam rumah reot yang hanya bercahaya dari pelita kecil, Bayu terduduk lesu di sudut ruangan. Ibunya, Bu Ratmi, terbatu keras di dipan bambu yang nyaris patah. Sudah 3 hari ibu Bayu tak makan dengan layak, dan malam ini tubuhnya menggigil demam. Bayu menatap kosong ke dinding yang penuh tambalan kertas semen. Di luar rumah, suara air mengalir deras dari selokan yang hampir meluap. Di dalam dadanya, gelisah dan kemarahan bersatu. Gagal lagi. Usaha kecil-kecilan berjualan gorengan di pinggir jalan hanya mampu memenuhi kebutuhan makan sehari. Utang ke koperasi semakin menumpuk. Dan tadi siang, penagih datang dengan ancaman yang lebih kasar dari biasanya. Kalau sampai lusa tidak dibayar, rumah itu akan disita. Sabar ya, Bu. Bayu pasti cari cara, bisiknya sambil menggenggam tangan ibunya yang dingin. Tapi di dalam hatinya, Bayu tahu bahwa harapan itu nyaris punah. Malam itu juga, Bayu keluar rumah, tanpa arah, hanya mengikuti langkah kaki di antara gerimis yang masih turun lembut. Desa Sumberjati sudah sepi. Warung-warung menutup tirai bambu, hanya terdengar suara jangkrik dan kodok bersahutan. Di bawah pohon beringin tua dekat pemakaman, Bayu duduk. Tangannya menutupi wajah. Napasnya berat. Buntu. Semua jalan sudah aku coba. Haruskah aku nyolong? Merampok? Bunuh diri? Suara itu muncul seperti bisikan dalam pikirannya, tapi terasa nyata. Tiba-tiba, dari balik pohon, seseorang datang menghampiri. Sosok tinggi kurus, berjubah hitam lusuh, dan wajahnya tertutup caping tua. Langkahnya perlahan, tapi suara ranting yang diinjaknya cukup membuat Bayu tersentak. Anak muda, kau ingin keluar dari deritamu. Suara itu berat, seperti bergema dalam kepala Bayu. Bayu bangkit, waspada, tapi sosok itu hanya berdiri di tempat, tidak menunjukkan gelagat membahayakan. Siapa kamu? Tanya Bayu. Orang yang bisa membawamu dari kubangan kehinaan menuju kejayaan. Tapi semua ada bayarannya. Bayu mengernyit. Ini bukan mimpi. Hujan yang menetes di kulitnya terlalu nyata. Ia menelan ludah. Biasanya, orang akan lari dari yang semacam ini. Tapi Bayu justru terpancing. Apa maksudmu? Pesugihan. Kaya seketika. Rumahmu kembali. Ibumu bisa sembuh, hidupmu berubah, tapi tumbal jiwa. Darah Bayu serasa membeku. Aku tidak akan membunuh siapapun. Tidak perlu. Pesugihan ini yang akan mengambil 1 jiwa untuk setiap tahun kekayaan. Mulai dari orang yang terdekat denganmu. Bayu melangkah mundur. Napasnya memburu. Tapi kemudian ia teringat wajah ibunya yang pucat. Terancam mati tanpa pengobatan. Bayu terdiam lama. Sosok itu menyodorkan sebuah kain hitam berisi sesajen dan selembar daun lontar bertuliskan mantra. Kalau kau berubah pikiran, datanglah ke Bukit Kendit sebelum malam Jumat Kliwon. Di sanalah perjanjian akan dimulai. Tanpa menunggu jawaban, sosok itu menghilang dalam kabut. Bayu berdiri membeku. Di tangannya, entah sejak kapan, kain hitam itu sudah berpindah. Keesokan paginya, Bu Ratmi makin lemah. Bayu panik. Ia bawa ibunya ke puskesmas, tapi ditolak karena belum membayar tagihan sebelumnya. Ia pergi ke tetangga, pinjam uang, tapi semua menolak. Bahkan Pak RW bilang dengan tegas, Bayu, kamu harus sadar. Semua orang di sini juga lagi susah. Jangan jadi beban. Sore hari, saat matahari tenggelam, Bayu terduduk di samping ibunya yang makin pucat. Ia memandangi kain hitam itu lagi. Di luar, petir mulai menyambar. Malam Jumat Kliwon. Di tengah pergolakan batin yang mengoyak, Bayu akhirnya mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bukit Kendit sunyi. Hanya suara angin yang menderu membawa kabut. Di tengah altar batu berlumut, sosok berjubah itu sudah menunggu. Bayu datang dengan langkah ragu, membawa kain hitam dan daun mantra. Sudah siap? Bayu tak menjawab, hanya mengangguk pelan. Buka baju, ambil darahmu sendiri.
dan bacakan mantra ini. Dengan tangan gemetar, Bayu mengikuti perintah. Saat darahnya menetes ke batu altar, tanah di sekelilingnya bergetar ringan. Kabut makin tebal. Mantra yang dibacakan seperti menyulut suara-suara tak kasat mata. Jeritan, tawa cekikikan, tangisan bayi. Mulai saat ini, kau akan kaya. Tapi ingat, 1 nyawa per tahun. Kalau tidak, tubuhmu sendiri yang akan dilahap. Bayu terjatuh setelah ritual selesai. Tubuhnya menggigil. Tapi sosok itu menghilang begitu saja. Malam terasa hampa. Pagi harinya, saat membuka pintu rumah, Bayu menemukan sepucuk surat dan 1 koper berisi uang tunai. Surat itu hanya bertuliskan, "Kau telah membayar dengan darahmu. Kami akan mengambil tumbal pertamamu malam ini." Bayu gemetar. Ia menatap ibunya yang masih terlelap. Jantungnya berdetak kencang. Ia sadar siapa yang akan jadi tumbal pertama. Ibunya. Bayu terduduk lemas di lantai tanah. Keringat dingin membasahi tubuhnya meski pagi masih menusuk dengan embun. Koper uang itu tergeletak terbuka di samping pintu, menampilkan pecahan 100 ribuan yang tampak baru dicetak. Tapi tidak ada sedikit pun rasa senang di dada Bayu. Yang ada hanya rasa takut, kecemasan, dan penyesalan yang menumpuk seperti lahar siap meledak. Ia menatap ibunya yang masih tertidur di dipan bambu. Nafasnya masih ada, meski terengah dan dangkal. Apakah benar malam ini ibunya akan diambil? Ataukah ini hanya permainan pikiran? Bayu mendekati ibunya, menggenggam tangan kurus itu dan menatap wajah yang sudah penuh keriput. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Maaf, Bu. Maafkan Bayu." Hari itu berjalan seperti mimpi buruk yang pelan-pelan melilit tengkuk. Bayu membawa ibunya ke klinik swasta dengan uang yang ia terima. Kali ini, perawat menyambutnya dengan senyum lebar. Dokter pun segera menangani Bu Ratmi, bahkan memanggil ambulans untuk membawanya ke rumah sakit kota. Tumor lambungnya masih bisa dioperasi. "Mas, asal segera dilakukan," kata sang dokter. Bayu mengangguk. "Saya punya uang, Dok. Lakukan apapun yang perlu." Dalam sekejap, dunia Bayu berubah. Ia mendapat telepon dari Pak Karjo, pemilik bengkel yang dulu menolaknya kerja. "Bayu, katanya kamu sekarang punya modal? Mau buka usaha bareng?" Teman-temannya yang dulu mencibir, kini tersenyum dan merendah. Tapi Bayu tidak peduli pada itu semua. Yang ia pedulikan hanya satu, bagaimana menyelamatkan ibunya malam ini. Kalau tumbal pertama benar-benar akan diambil, maka Bayu harus mencegahnya. Menjelang senja, langit tampak gelap seperti mendung akan hujan. Tapi tak ada aroma tanah basah. Hanya kabut tipis yang turun perlahan dari arah perbukitan. Bayu memutuskan menginap di rumah sakit. Ia tidak mau ibunya sendirian. Ia menunggu di sebelah ranjang. Matanya nyalang memperhatikan jam dinding. Jarum pendek menuju angka 8. Bayu menggenggam pisau dapur kecil dari kantin rumah sakit, berjaga jika makhluk itu datang. Jam 9 malam. Ruangan sepi. Semua lampu tetap menyala. Tapi suhu ruangan terasa turun. Napas Bayu memburu. Jam 10 malam. Langkah kaki samar terdengar di lorong. Bayu bangkit berdiri. Pisau digenggam erat. Tapi yang lewat hanya suster jaga. Jam 11 malam. Ibunya mengigau dalam tidur. Wajahnya tegang. Bayu menggoyangkan tubuhnya. "Bu, bangun, Bu." Namun tubuh ibunya dingin. Peluh membasahi wajahnya. Mesin pemantau detak jantung berbunyi pelan namun stabil. Dan kemudian, jam 12 malam. Tepat tengah malam. Lampu ruangan berkedip. Monitor jantung bergetar. Bayu terpaku. Udara mendadak pekat. Dari balik pintu yang tak terkunci, kabut tipis merembes masuk. Bayu mencengkeram pisau, menghadap ke arah pintu. Sebuah bayangan hitam muncul di ambang pintu. Tinggi, kurus, dan tak berkepala. Di balik tubuh itu, suara-suara seperti bisikan ribuan mulut berbicara serempak. Ruangan menjadi senyap. Detik jam tidak terdengar. Dunia seperti berhenti.
Bayu menjerit dan berlari ke arah bayangan itu sambil mengayunkan pisau. Tapi saat pisau itu menghantam udara, sosok tersebut menghilang. Bayu menoleh ke belakang. Ibunya sudah tidak bergerak. Monitor detak jantung menunjukkan garis lurus. Bu! Dokter masuk terburu-buru. Suster mengikuti. Mereka mencoba menyelamatkan, memompa, menyuntik. Tapi tak ada perubahan. Bayu terdiam mematung. Dunia menjadi hening dalam pikirannya. Pemakaman Bu Ratmi dilakukan esok harinya. Seluruh warga desa hadir. Mereka menyangka Bu Ratmi wafat karena sakit yang sudah lama diderita. Tak ada yang tahu bahwa ada perjanjian setan yang tengah berjalan di balik semua itu. Bayu menatap kubur ibunya. Di tangannya, kain hitam dari dukun itu masih ada. Tapi kini bertambah satu benda baru. Sebuah batu kecil hitam legam yang ia temukan di ranjang ibunya tadi pagi, berbentuk seperti tengkorak mini. Sebuah simbol, mungkin bahwa tumbal telah dibayar. Dan hari itu pula, uang yang ia miliki bertambah 2 kali lipat. Masuk ke rekeningnya dari nomor tak dikenal. Tanpa nama, tanpa asal. Minggu-minggu berikutnya, hidup Bayu berubah drastis. Ia membeli ruko di kota, membuka usaha jual beli mobil. Pelanggan berdatangan. Uang terus mengalir. Dalam waktu 3 bulan, ia sudah memiliki 2 mobil mewah, rumah baru, dan dijuluki anak muda sukses oleh media lokal. Tapi malam hari selalu menjadi mimpi buruk. Bayu sering terbangun dengan nafas tersengal. Di mimpinya, ia melihat ibunya berdiri di ujung lorong rumah, memanggil dengan suara lirih. Bayu, ini belum selesai. Dan suara-suara lain pun menyusul. Jeritan orang-orang yang belum dikenal. Wajah-wajah samar yang belum ia lihat di dunia nyata. Bayu tahu, tahun ini belum habis. Tapi tahun depan akan datang. Dan tumbal kedua akan ditagih. Di balik kemewahan dan sorotan media, Bayu mulai kehilangan kedamaian. Ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari semua ini. Ia mencoba mencari dukun itu, mendatangi Bukit Kendit. Tapi tempat itu kini tertutup kabut dan suara-suara aneh selalu membungkam langkahnya. Sampai suatu malam, Bayu mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. 3 kali. Pelan. Tapi cukup membuat jantungnya melompat. Saat ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya sebuah kotak kayu kecil. Bayu membukanya. Di dalamnya, hanya satu kalimat di atas kertas lontar. Waktumu tinggal 265 hari. Bayu duduk di ruang tamu rumah mewahnya yang megah, namun terasa dingin dan hampa. Jam digital di sudut ruangan menunjukkan pukul 2.37 dini hari. Tapi Bayu belum bisa memejamkan mata. Pikiran dan tubuhnya seperti tidak sinkron. Kelelahan secara fisik, tapi pikirannya penuh dengan rasa takut, penyesalan, dan paranoia yang terus tumbuh dari hari ke hari. Kotak kayu kecil itu kini ada di atas meja, terbuka, dengan lembaran lontar di dalamnya. Kata-kata yang tertulis di sana terus terngiang dalam kepalanya. Waktumu tinggal 265 hari. Itu berarti dalam 265 hari, tumbal berikutnya akan ditagih. Bayu menghela napas berat. Di luar rumah, suara mesin kendaraan samar-samar terdengar dari jalan raya. Di dalam rumah, hanya suara detak jam dan AC yang menggema. Tapi di telinganya, seolah ada suara lain. Suara tangisan. Suara tawa anak kecil. Suara seseorang menjerit. Pelan, tapi tajam menembus ke telinga bagian dalam. Ia bangkit, mengambil kunci mobil. Ia tidak bisa tinggal di rumah itu malam ini. Rumah yang dulunya ia impikan, kini menjadi sangkar kegelapan yang terus menghantui. Bayu melajukan mobilnya tanpa tujuan. Kota masih sepi. Lampu jalan berpendar seperti bintang-bintang di bumi. Dalam benaknya, ia mencoba mengingat semua yang terjadi. Dari pertemuan dengan dukun itu, kematian ibunya, hingga kekayaan yang terus datang tanpa henti. Tapi di balik semua itu, ada ketakutan yang menempel seperti lintah di batin. 1 jiwa per tahun. Tumbal harus diberikan. Kalau tidak, Bayu sendiri yang akan menjadi korban. Tidak, aku tidak mau kehilangan siapapun lagi.
Mobil Bayu berhenti di depan sebuah bangunan tua. Warung kopi 24 jam. Tempat yang dulu sering ia datangi bersama teman-teman semasa SMA. Tempat yang penuh kenangan. Sebelum semuanya berubah. Bayu duduk di pojok ruangan. Mesen kopi hitam. Pemilik warung, Pak Wanto, mengenalinya langsung. Wah, Mas Bayu. Sudah jadi orang sukses sekarang ya. Alhamdulillah. Bayu hanya mengangguk. Tak ingin banyak bicara. Tapi kemudian matanya tertuju pada seseorang yang duduk tak jauh dari situ. Seorang lelaki tua, mengenakan peci dan baju koko. Wajahnya tak asing. Lelaki itu tersenyum padanya. Bayu, kamu tidak bisa lari. Bayu terperanjat. Kamu, siapa? Dukun yang kamu cari sudah tidak di dunia ini. Tapi pesugihan itu tetap hidup. Perjanjiannya sudah tertulis. Dan tak bisa dibatalkan. Bayu menegang. Tolong, aku mau berhenti. Aku tidak mau tumbal lagi. Lelaki itu menatap Bayu dalam-dalam. Kalau kau tak mau tumbal dari orang sekitarmu, carilah jiwa pengganti. Orang-orang yang tak dikenal. Mereka yang hilang di dunia, tapi tak dicari siapa-siapa. Bayu tersentak. Maksudmu, orang gelandangan? Tunawisma? Pengemis jalanan. Lelaki itu mengangguk. Mereka akan mengisi perjanjianmu. Tapi, ingat, setiap nyawa tetap akan menagih di akhir waktu. Jiwa-jiwa itu akan mengejarmu. Bayu gemetar. Tidak ada jalan keluar. Semua pilihan adalah neraka. Hari-hari berikutnya, Bayu mulai berubah. Ia masih terlihat ramah di hadapan publik. Tapi dalam diam, ia menjadi pemburu jiwa. Ia mulai mendatangi terminal-terminal malam, mencari orang-orang yang tidak dikenal, yang terlihat tidak punya siapa-siapa. Ia memberi mereka makanan, uang, bahkan tempat tinggal. Tapi semua itu hanya awal. Beberapa minggu kemudian, mereka menghilang satu persatu. Seperti tak pernah ada. Bayu tak pernah melihat tubuh mereka. Tak tahu kemana mereka dibawa oleh entitas gelap yang menemaninya. Yang ia tahu, setiap kali ada yang menghilang, kekayaannya bertambah. Mobil baru, tanah baru, bisnis berkembang. Namun malam-malamnya tak pernah tenang. Bayu mulai dihantui oleh wajah-wajah baru. Orang-orang yang bahkan ia tak tahu namanya, kini muncul di cermin kamar mandi, di balik kaca jendela, bahkan dalam mimpinya. Mereka berbisik, mengutuk, meneror. Hari ke-263. Bayu menutup dirinya di ruang bawah tanah. Kini, ia memiliki jadwal rutin. Sebelum 1 tahun berlalu, ia harus mencari tumbal. Tapi kini, tubuhnya mulai melemah. Setiap kali ia berinteraksi dengan korban, tubuhnya menggigil. Darah dari hidung mengalir. Pandangannya kadang kabur. Tubuhnya seperti ikut terkuras sedikit demi sedikit. Malam itu, ia didatangi sosok berjubah dalam mimpinya. Bayu, kau telah menukar jiwamu sendiri dengan kemewahan dunia. Dan jiwamu telah hancur sedikit demi sedikit. Kau pikir bisa menipu kami dengan memberikan jiwa-jiwa asing? Saat waktunya tiba, mereka semua akan kembali menagihmu. Bayu terbangun dengan napas tersengal. Wajahnya pucat, bibirnya biru, dan di tangannya, batu tengkorak itu kini menjadi 2. 2 batu. 2 tumbal. Tapi hari ke-265 belum berakhir. Dan sebuah tragedi baru tengah menanti Bayu di depan pintu. Saat ia kembali ke rumah sore itu, asisten rumah tangganya mengabari bahwa sepupunya datang dari desa. Dani, anak yatim piatu yang tinggal bersama Bayu saat kecil. Mas Bayu, Dani katanya kangen dan ingin tinggal di sini beberapa hari. Dia sudah ada di kamar tamu. Bayu terdiam. Matanya melebar. Tubuhnya gemetar. Tidak, jangan sekarang. Tapi ia tahu, jika tumbal tidak diberikan, makhluk itu akan memilih sendiri. Dan Dani adalah sasaran yang sempurna. Langit sore itu tampak murung. Awan-awan kelabu menggantung rendah, seolah menekan bumi dengan beban yang tak kasat mata. Bayu berdiri di depan pintu kamar tamu. Tangannya gemetar saat hendak mengetuk.
Di balik pintu itu, Dani sedang tidur siang, tak menyadari bahwa dunia tempatnya berpijak kini berada di bawah bayangan kutukan kelam. Bayu menahan napas. Wajah Dani masih sama seperti dulu, hanya lebih dewasa. Bayu teringat masa kecil mereka. Bagaimana Dani selalu menjadi teman bermain, teman curhat, satu-satunya keluarga yang tersisa setelah kematian pamannya. Mas Bayu, ternyata rumahnya besar banget ya, kata Dani saat pertama datang. Sorot matanya berbinar penuh kekaguman. Makasih udah izinin aku nginap. Bayu hanya bisa tersenyum kaku, menyembunyikan kecemasan yang menggerogoti dari dalam. Ia tahu, jika hari ini tidak ada jiwa yang diberikan, maka perjanjian akan memilih sendiri. Dan Dani adalah yang paling lemah, paling dekat. Malam menjelang. Rumah besar itu terasa sunyi. Angin berdesir lewat sela jendela yang tidak tertutup sempurna. Lampu-lampu mulai meredup, bukan karena listrik, tapi karena ada sesuatu yang datang, sesuatu yang menanti jiwa. Bayu berdiri di kamar mandi, menatap wajahnya sendiri di cermin. Di balik pantulan itu, samar-samar ia melihat ibunya. Wajah pucat, mata kosong, mulut terbuka seperti hendak berkata-kata, tapi tak bersuara. Di sudut cermin lain, wajah-wajah lain mulai bermunculan. Gelandangan yang dulu ia serahkan sebagai tumbal. Mereka hanya menatap, penuh luka, penuh tanya, penuh dendam. Bayu menunduk. Ia tahu waktunya habis. Ia hanya punya satu pilihan, menyerahkan Dani, atau dirinya sendiri. Jam menunjukkan pukul 11.42 malam. Bayu duduk di ruang kerja. Di atas meja ada batu tengkorak kecil yang kini sudah menjadi 3. Salah satunya bergetar halus, seolah menanti nyawa baru untuk menempel padanya. Tiba-tiba, Dani masuk dengan wajah mengantuk. Mas, ada yang aneh sama rumah ini. Tadi aku lihat bayangan lewat lorong, tapi pas aku samperin, hilang. Bayu mencoba tersenyum. Mungkin itu mimpi, dan rumah besar gini emang suka bikin hayalan. Tapi sebelum Dani menjawab, suara ketukan terdengar. 3 kali. Pelan. Berat. Seperti gema dari dunia lain. Dani menoleh ke pintu depan. Bayu langsung berdiri. Dani, jangan buka. Tapi Dani sudah bergerak cepat. Rasa penasarannya mengalahkan logika. Pintu terbuka. Angin malam menyusup masuk, membawa kabut pekat. Dani melangkah mundur. Ketakutan. Sosok tinggi berjubah hitam muncul di ambang pintu. Tidak berjalan, tapi melayang perlahan masuk. Suara bisikan ribuan mulut mengiringi langkahnya. Dani terdiam, tubuhnya membeku. Bayu berlari, berdiri di depan Dani. Jangan ambil dia. Ambil aku saja. Makhluk itu berhenti. Bayu menggenggam batu tengkorak di tangannya, mengangkatnya tinggi-tinggi. Ambil aku. Aku yang membuat perjanjian ini. Bukan dia. Seketika, seluruh ruangan bergetar. Lampu pecah. Tanah seolah merekah di bawah kaki. Sosok hitam itu mendekat, perlahan, lalu menenggelamkan dirinya dalam tubuh Bayu. Jeritan panjang terdengar. Dani terpental ke belakang, tak sadarkan diri. Pagi harinya, Dani terbangun di sofa ruang tamu. Rumah itu sunyi. Tak ada jejak Bayu. Tak ada sisa kabut. Hanya batu tengkorak yang kini pecah berkeping di lantai. Dani mencari ke seluruh ruangan. Memanggil nama Bayu. Tapi tak ada jawaban. Dan di dalam cermin ruang kerja, sesaat, ia melihat Bayu berdiri di belakangnya. Diam. Mata hitam pekat. Wajah tak berjiwa. Dani menoleh. Kosong. Cermin itu kembali biasa. Tapi di dalam dinding rumah, sesuatu telah berubah. Bayu tidak mati. Ia terperangkap. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan seperti biasa. Setidaknya bagi Dani. Ia tinggal sendirian di rumah besar itu, ditemani oleh para pekerja rumah tangga yang tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Semua orang mengira Bayu sedang berada di luar negeri untuk urusan bisnis. Dani pun tidak pernah mengklarifikasi. Ia hanya diam, menyimpan ketakutan dan tanya yang terus menempel di pikirannya.
Namun Dani mulai merasakan hal-hal yang ganjil. Setiap malam, lampu kamar Bayu menyala sendiri. AC menyala meski tidak ada yang menekan tombol. Musik klasik dari pemutar otomatis di ruang kerja terdengar setiap pukul 2 pagi, lalu mati dengan sendirinya. Dan yang paling mengganggu, suara langkah kaki berat di lantai atas. Padahal tidak ada siapapun di sana. Dani mencoba mengabaikan. Tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Suatu malam, saat semua penghuni rumah sudah tidur, Dani naik ke lantai atas. Lorong itu panjang dan suram. Cahaya lampu tidak menyentuh keseluruhan ruang. Ia mendekati kamar Bayu. Pintu itu sedikit terbuka. Dani mendorongnya perlahan. Ruangan itu dingin. Tidak seperti sebelumnya. Semua perabot tampak sama. Tapi udara seperti berat dan menekan. Dani melangkah ke dalam. Cermin besar di dinding mencerminkan bayangannya. Tapi, bukan hanya dirinya yang terlihat di sana. Di belakangnya, sosok Bayu berdiri. Diam. Tidak bergerak. Wajahnya pucat. Mata kosong. Dani berbalik. Tidak ada siapapun. Tapi saat ia kembali menatap cermin, Bayu masih di sana. Tiba-tiba, tulisan muncul di permukaan cermin. Perlahan, seperti dicakar oleh kuku yang tak terlihat. Jangan buka lemari kayu. Dani menelan ludah. Di pojok ruangan, ada satu lemari tua dari kayu jati. Peninggalan sejak rumah itu pertama dibangun. Dani tidak pernah menyadari benda itu sebelumnya. Ia mendekat, tubuhnya gemetar. Tangannya terulur, hendak memegang gagangnya. Tapi sebelum ia menyentuhnya, lemari itu bergetar keras. Dani mundur. Suara jeritan samar terdengar dari dalam. Bukan suara satu orang, tapi banyak. Jeritan teredam, penuh rasa sakit, kemarahan, dan dendam. Ia lari keluar kamar. Napasnya memburu. Malam itu ia tidak bisa tidur. Tapi kini ia tahu, Bayu memang belum benar-benar pergi. Jiwanya terperangkap. Beberapa hari kemudian, Dani bertemu seorang pria tua saat makan di warung pinggir jalan. Pria itu mengenakan sarung dan peci. Wajahnya tenang tapi mata tajam menembus. Saat melihat Dani, pria itu berkata tanpa basa-basi, "Kau tinggal di rumah Bayu?" Dani tertegun. "Iya, tapi Mas Bayu sudah pergi." Pria itu mengangguk. "Kau dengar suara langkah tengah malam? Musik yang berputar sendiri? Cermin yang menampakkan bayangan yang tak ada?" Dani mengangguk perlahan. Bayu telah melanggar batas dunia ini. Ia membuat perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Dan sekarang, dia milik mereka. Mereka, para penjaga pesugihan. Jiwa-jiwa yang tertambat oleh perjanjian darah. Bayu hanya satu dari sekian banyak. Ia berusaha menyelamatkanmu. Tapi itu tidak cukup untuk membatalkan kutukannya. Dani mulai merasa sesak. "Apa? Aku juga akan. Jika kau tinggal terlalu lama di sana." "Ya." Dani memucat. "Lalu aku harus bagaimana?" Pria tua itu mengeluarkan sehelai kain hitam dari tas lusuhnya. "Ini milik Bayu. Dulu dia mengambilnya dari dukun Kendit. Kalau kau ingin menyelamatkannya, dan dirimu sendiri, bawa ini ke tempat awal perjanjian dibuat. Bukit Kendit. Malam Jumat Kliwon. Tapi ingat, kau harus siap memberikan sesuatu sebagai pengganti." Dani menerima kain itu dengan tangan gemetar. Malam Jumat Kliwon. Kabut tebal menyelimuti perbukitan. Dani berjalan sendirian, membawa kain hitam dan sehelai foto Bayu. Ia sampai di puncak Bukit Kendit, tempat yang sunyi dan dingin, hanya ditemani angin dan suara-suara samar dari balik pohon. Di tengah altar batu yang sudah retak, Dani membentangkan kain itu. Membaca mantra dari lembaran lontar yang disisipkan dalam kain. Mantra itu terdengar aneh. Lidah Dani nyaris tak mampu mengucapkannya dengan benar. Namun tanah mulai bergetar. Kabut makin pekat. Dan dari balik gelap, sosok-sosok mulai muncul. Mereka mengelilingi Dani. Wajah-wajah yang tampak seperti manusia. Tapi mata mereka kosong dan dalam. Mereka mengerang, melolong, dan kemudian, dari tengah lingkaran itu,
Bayu muncul. Tubuhnya lemah, berlumur luka. Tapi matanya kembali normal. Jiwa itu masih di sana. Dani, kenapa kau datang? Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Dani menjerit. Aku mau menukar tempatmu. Aku akan jadi gantinya. Para sosok itu mendekat. Satu persatu memegang tubuh Dani. Tapi Bayu menjerit. Tidak, jangan lakukan itu. Kutukan ini tidak bisa diputus dengan pengorbanan yang sama. Hanya bisa diganti jika yang menggantikan, bukan keluarga. Dani tercekat. Lalu siapa? Siapa yang bisa? Bayu menunjuk ke sosok berjubah hitam di ujung altar. Dukun itu. Dulu yang memberinya pesugihan. Tapi kini tubuhnya renta. Ia tak lagi sekuat dulu. Dia harus dihancurkan. Akarnya harus dicabut. Kalau tidak, aku akan tetap di sini. Malam itu, Dani sadar, ini bukan soal menukar nyawa. Ini soal memutus akar yang menumbuhkan kegelapan. Dan akar itu masih hidup di dunia nyata. Setelah malam penuh teror itu di Bukit Kendit, Dani kembali ke rumah dengan tubuh lemas dan pikiran yang kacau. Hatinya terhantam kenyataan bahwa satu-satunya cara menyelamatkan Bayu adalah dengan menghancurkan sang dukun, akar dari seluruh petaka ini. Tapi siapa sebenarnya orang itu? Kemana ia pergi setelah menyerahkan kain hitam kepada Bayu? Dani membuka laptop Bayu dan mulai mencari semua informasi yang bisa ia gali. Ia menemukan catatan-catatan kuno yang disimpan Bayu di folder tersembunyi, berisi artikel-artikel digital dari forum spiritual bawah tanah, diskusi tentang pesugihan, dan satu nama yang terus muncul, Mbah Rekso. Nama itu terhubung dengan berbagai kasus pesugihan di Jawa Tengah selama lebih dari 3 dekade. Namun tak ada foto, tak ada alamat. Hanya desas-desus bahwa ia tinggal di suatu desa terpencil yang hanya bisa ditemukan dengan mengikuti petunjuk gaib. Dani menelan ludah. Ini bukan lagi sekadar permainan antara hidup dan mati. Ini pertarungan antara kutukan yang diturunkan dan tekad untuk menyelamatkan seseorang yang ia anggap keluarga. 3 hari kemudian, Dani memulai perjalanannya menuju desa Randuetan, desa yang disebut dalam salah satu catatan Bayu. Ia membawa kain hitam, batu tengkorak dari kamar Bayu, dan selembar lontar dengan tulisan yang mulai pudar. Perjalanan itu tidak mudah. Desa itu tidak muncul di peta, tidak ada sinyal, dan jalanan penuh dengan hutan lebat serta jalan berbatu yang rawan longsor. Tapi malam itu, tepat saat bulan nyaris penuh, Dani sampai di pelataran desa. Sepi. Tidak ada suara. Rumah-rumah berdinding kayu berdiri di antara kabut. Dan di tengah desa, sebuah bangunan joglo kuno, berdiri seperti raksasa tua yang mengamati. Dani melangkah masuk. Di dalamnya, seorang lelaki tua sudah duduk bersila. Tubuhnya kurus, kulitnya seperti kertas tua, tapi mata itu hitam pekat seperti jurang tak berdasar. Kau datang membawa kutukan, ucap lelaki itu pelan. Mbah Rekso? Tanya Dani pelan. Lelaki itu mengangguk. Bayu, dia seharusnya tahu, pesugihan tidak pernah gratis. Dani menggenggam kain hitam itu. Lepaskan dia. Tidak bisa. Bayu sudah menyerahkan jiwanya. Aku hanya perantara. Yang membuat perjanjian adalah dia. Kalau begitu, aku akan memutus perantaranya. Wajah Mbah Rekso menyipit. Senyum sinis muncul di wajah keriputnya. Kau pikir dengan niat baikmu, kutukan bisa berhenti? Tidak semudah itu, anak muda. Tiba-tiba tanah di bawah joglo bergetar. Suara lolongan terdengar dari sumur tua di halaman belakang. Suara jeritan, tangisan, dan tawa mengerikan bercampur menjadi satu. Dani berdiri tegak. Ia mengeluarkan batu tengkorak dari sakunya, lalu mengangkatnya tinggi. Batu itu bersinar merah. Suara dari luar semakin mengerikan. Mbah Rekso tertawa, tapi tawanya perlahan berubah menjadi teriakan kesakitan. Tubuhnya mulai mengepul asap hitam. Dari balik punggungnya, bayangan-bayangan hitam muncul, mencengkeram dan menariknya ke tanah. Tidak, kalian tidak bisa menarikku. Aku masih punya nyawa untuk ditukar. Dani berteriak.
Perjanjianmu dengan Bayu aku batalkan di tempat ini. Aku bukan keluarga. Aku bukan penerus. Tapi aku adalah pemutus. Ia menghantamkan batu tengkorak itu ke lantai kayu. Cahaya merah menyebar seperti akar api, menjalar cepat mengelilingi joglo. Seluruh bangunan berguncang. Mbah Rekso menjerit. Tubuhnya ditarik masuk ke dalam lubang yang terbuka di tengah lantai. Seketika semuanya berhenti. Tinggi. Saat Dani terbangun, ia sudah berada di luar joglo, tepat di depan gerbang desa. Tapi desa itu hilang. Tak ada satu bangunan pun. Hanya hutan dan jalan berbatu yang kosong. Di tangannya, hanya ada sehelai kain hitam yang kini berubah menjadi abu. Dan di kejauhan, suara lembut memanggilnya. Dani. Ia menoleh. Bayu berdiri di bawah pohon besar. Wajahnya bersih, tenang, dan tersenyum. Kamu menyelamatkanku. Dani berlari, tapi sebelum ia sampai, Bayu perlahan menghilang, seperti kabut yang tersapu angin. Dani kembali ke rumah mewah itu. Tapi kini, rumah itu terang. Tak ada suara langkah. Tak ada musik tengah malam. Tak ada bayangan di cermin. Dani membuka kamar Bayu. Kosong, damai, dan hangat. Cermin itu tak lagi memantulkan bayangan aneh. Batu tengkorak di meja kerja sudah tidak ada. Kutukan telah diputus. Tapi Dani tahu, dunia ini menyimpan banyak perjanjian gelap yang menunggu ditebus. Dan tidak semua orang sekuat Bayu untuk memilih berkorban demi menyelamatkan orang lain. 3 bulan telah berlalu sejak malam mengerikan di desa Randuetan. Malam ketika Dani menyaksikan sendiri bagaimana kutukan bisa dilahirkan dan dipatahkan dalam satu tarikan napas. Mbah Rekso, dukun pesugihan yang menjadi perantara segala kesepakatan gelap, telah ditelan oleh kekuatan yang selama ini ia pelihara sendiri. Tapi meski semuanya terlihat tenang di permukaan, Dani tidak pernah benar-benar merasa bebas. Setiap malam, mimpi-mimpi aneh masih menyelusup ke dalam tidurnya. Dalam mimpi itu, Bayu kerap muncul. Bukan dalam bentuk mengerikan seperti dulu, tapi sebagai sosok tenang yang tersenyum, seolah ingin mengucapkan sesuatu yang belum sempat terucap. Dani merasa ada satu bagian dari perjanjian yang belum benar-benar selesai. Ia mulai menelusuri lagi dokumen-dokumen milik Bayu. Bukan hanya catatan pesugihan, tapi juga surat-surat, wasiat yang belum sempat ditandatangani, dan satu buku tua dengan sampul kulit yang menghitam karena usia. Di halaman terakhir buku itu, Bayu menulis dengan tinta merah. Jika aku tak kembali, jangan biarkan darahku menjadi warisan. Potong rantainya. Kubur kutukannya di tempat asalnya. Dani menutup buku itu dengan tangan gemetar. Hati kecilnya berkata bahwa Bayu belum sepenuhnya bebas. Kutukan itu, meskipun telah ditinggalkan, bisa diwariskan. Apalagi jika darahnya, keturunannya, hartanya, atau nama besarnya masih berjalan di dunia. Dani tahu apa yang harus dilakukan. Sore itu, Dani menjual seluruh aset Bayu. Rumah mewah, mobil, bisnis, bahkan tanah yang dulu dibeli dari uang hasil pesugihan. Semua dilelang dan hasilnya disumbangkan diam-diam ke rumah sakit, panti asuhan, dan pesantren-pesantren kecil yang jauh dari sorotan. Ia tahu bahwa uang itu haram, tapi jika dibiarkan membusuk, akan tumbuh menjadi akar baru dari malapetaka yang sama. Lebih baik dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak menguntungkan siapapun secara pribadi. Tidak ada nama. Tidak ada prasasti. Hanya penghapus jejak. Namun setelah semua harta itu hilang, satu hal masih tersisa. Sebuah rumah kecil di pinggir desa, rumah masa kecil Bayu dan tempat ibunya wafat. Dani sempat ingin menjualnya, tapi hatinya menolak. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang harus diselesaikan secara langsung. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Dani duduk di teras rumah tua itu, diterangi cahaya lampu minyak. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Ia menatap langit yang kelam, penuh awan menggumpal, tapi tak menurunkan hujan. Hanya angin yang berembus lambat, membawa suara-suara masa lalu dari kejauhan. Di pangkuannya, tergeletak kain putih yang menutupi sebuah benda kecil, batu tengkorak terakhir. Ia menemukannya di balik papan lantai ruang tengah,
saat sedang membersihkan rumah. Batu itu kini retak halus, tapi masih mengeluarkan aura dingin yang menusuk. Tiba-tiba, suara pintu berderit dari dalam rumah. Padahal Dani yakin semua pintu telah dikunci. Ia berdiri, perlahan berjalan masuk. Lorong dalam rumah gelap. Dinding kayu bergetar halus, seolah bernafas. Di ujung lorong, pintu kamar Bu Ratmi, Ibu Bayu, terbuka perlahan. Cahaya kuning samar keluar dari celahnya. Dani menelan ludah, lalu melangkah masuk. Di dalam, ruangan kosong. Tapi suasananya tidak. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Berat, lembab, dan berisi kenangan. Dan di tengah ruangan, seseorang berdiri. Bayu. Tapi kali ini berbeda. Wajahnya tenang. Tidak ada luka. Tidak ada mata kosong. Hanya tatapan penuh syukur. Kau sudah melakukan semuanya. Dan, tapi ada satu hal terakhir. Apa itu? Tanya Dani pelan. Katakan pada dunia siapa aku sebenarnya. Bukan sebagai pengusaha sukses, tapi sebagai anak yang jatuh ke dalam jurang karena keputusasaan. Jangan biarkan cerita ini diulang. Dani mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Dan satu lagi, lanjut Bayu. Kubur batu ini di tempat ibuku disemayamkan. Di atasnya, tanamlah pohon jambu yang dulu sering kami panjat. Biarkan akar-akar kehidupan mengubur akar-akar kegelapan. Bayu perlahan menghilang. Tapi kali ini, Dani tidak merasa takut. Ia merasa damai. Seolah Bayu benar-benar telah pulang. Keesokan harinya, Dani berjalan menuju makam Bu Ratmi, membawa batu tengkorak dan bibit pohon jambu yang ia beli dari pasar desa. Ia menggali lubang kecil di atas tanah makam, menaruh batu itu di dasar, lalu menimbunnya kembali dengan hati-hati. Kemudian ia menanam pohon itu, menyiramnya dengan air dari sumur tua, dan berdiri di sana cukup lama untuk menyaksikan dedaunan kecil yang mulai membuka. Angin bertiup lembut, udara terasa hangat, dan dalam diamnya, Dani tahu semuanya telah berakhir. Beberapa tahun kemudian, Dani dikenal sebagai penulis buku-buku kisah nyata spiritual dan perjuangan manusia melawan kegelapan batin. Buku pertamanya berjudul Tumbal Jiwa, Jalan Sunyi Bayu. Buku itu tidak menyebut nama lengkap, tidak mencantumkan lokasi detail, tapi pesan moralnya mengguncang banyak pembaca. Ia menulis bukan untuk membongkar aib, tapi untuk mencegah orang lain jatuh ke lubang yang sama. Ia ingin semua orang tahu bahwa kekayaan instan selalu menyimpan harga tersembunyi, harga yang mungkin harus dibayar dengan nyawa. Pohon jambu di makam Bu Ratmi kini tumbuh rindang. Setiap tahun berbuah manis, dinikmati anak-anak desa yang bermain di sekitarnya. Tidak ada yang tahu bahwa di bawah akar pohon itu, terkubur kutukan yang pernah menelan jiwa. Tapi Dani tahu. Dan ia menjaga pohon itu seperti menjaga kenangan. Bukan kenangan tentang kegelapan, tapi tentang pengorbanan. Tentang seseorang yang memilih menyerahkan dirinya, demi menebus kesalahan dan menyelamatkan yang ia cintai. Dan selama pohon itu tumbuh, nama Bayu akan hidup bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai jiwa yang menebus.